Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 27 Juni 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 24, ayat 35b sampai 43. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkaulah penguasa kehidupan kami. Kami mohon kuatkanlah iman kami. Semoga kami selalu datang kepadamu agar kami boleh mengalami kesehatan yang baik dan kehidupan yang kekal. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 24, ayat 35b sampai 43. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan adalah penguasa hidup kita. Ketiga bacaan hari ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan atas kesehatan hidup dan kematian kita. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, bab 1 ayat 13-15, bab 2 ayat 23-24, mengingatkan kita bahwa kematian datang ke dunia karena kejatuhan manusia. Semua keturunan Adam dan Hawa mendapat akibat dari kejatuhan mereka, yaitu kematian.
Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih tetap mencintai manusia. Dia menjanjikan bahwa anak yang sangat dikasihinya akan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkan manusia dikuasai setan untuk selamanya. Berkat kuasanya, Ia membebaskan manusia dari kuasa kegelapan kepada terang. Bacaan kedua dari surat kedua para Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7, ayat 9, ayat 13-15, mengajak kita untuk saling membagi kekayaan kita kepada sesama. Sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita selalu peka akan kebutuhan sesama. Saling membagi apa yang kita miliki adalah satu sikap Kristiani yang sejati, yang harus kita pupuk. Yesus Kristus sudah memberi kita contoh yang sangat baik. Malah Ia sendiri sudah memberi tubuhnya sendiri sebagai makanan jiwa kita. Yesus sendiri sudah mengingatkan kita bahwa di saat pengadilan terakhir, Ia akan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Katanya, di saat aku lapar, Engkau memberi aku makan. Di saat aku haus, Engkau memberi aku minum. Di saat aku telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Secara tidak langsung, Yesus menghendaki agar kita selalu membagi apa yang kita miliki kepada sesama yang membutuhkan. Dengan memberi dengan penuh sukacita, kita akan memperoleh kebahagiaan yang menyelamatkan. Bacaan Injil yang diambil dari Markus bab 5 ayat 21-24, ayat 35b sampai 43, mengingatkan kita akan kuasa Tuhan atas kesehatan hidup dan kematian. Yairus yang percaya kepada Tuhan datang mendekati Dia dan memohon padanya untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sakit. Dan anak itu memperoleh kesembuhan. Yairus, pemimpin sinagog, orang yang terpandang di kalangan orang Yahudi, datang kepada Yesus. Ia memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit berat. Permintaan Yairus pun dilayani, walaupun ada yang memberitahukan bahwa anak perempuan Yairus sudah mati, tetapi Yesus tetap mengunjunginya. Bagi Yesus, kematian bukanlah akhir segalanya. Dia tahu bahwa Dialah penguasa kehidupan dan kematian. Yesus hadir membawa sukacita besar kepada keluarga. Yang mati dihidupkannya kembali, yang sakit disembuhkan, dan yang mati dihidupkan kembali. Semua itu terjadi berkat iman akan Kristus dan perwujudan iman yang nyata dalam kehidupan konkret. Marilah saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan mendorong kita untuk selalu setia mewujud nyatakan iman kita dalam kehidupan harian kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, entah sakit apa saja, baik di rumah sakit maupun di rumah pribadi, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.